Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidz Iza Alauddin, NIM 1866013, akan menjelaskan tentang perancangan desain arsitektur Islami 4. Berikut adalah ringkasan dari kompilasi analisis dari desain rancangan saya. Yang pertama, karakter dan keunikan desain. Natural education berarti pendidikan alam, di mana sekolah ini nantinya menerapkan pengetahuan tentang alam, serta memaksimalkan potensi agrikultur dengan site yang berada di pedesaan kaki Gunung Kawi. Dari sini tagline saya yaitu natural education mencakup agrikultur, open space, dan natural development. Respon tapak dan iklim. Sebagian tapak saya grading menggunakan metode cut and fill dan speed level. Kemudian sebagian konturnya saya pertahankan, saya tidak otak-atik guna memaksimalkan potensi dari agrikultur. Kemudian olah massa dan bentuk. Saya menata massa sesuai dengan grid yang sudah saya buat, yaitu ada yang diagonal dan juga ada yang horizontal. Kemudian mengkomposisikannya dengan pola linear dan interlocking. Massa disebar dan diberi jarak sehingga tercipta ruang yang terbuka, yaitu open space. Kemudian lanjut ke selubung luar. Untuk selubung luar saya menggunakan skylight pada bangunan dengan aktivitas yang masif sehingga dapat menghemat energi. Kemudian penggunaan secondary skin bertujuan untuk memasukkan angin ke dalam bangunan sehingga penggunaan penghawaan buatan dapat diminimalisir. Kemudian konfigurasi ruang. Penataan ruang sesuai berdasarkan tingkat privasinya, ditentukan dari kejauhan dari gate atau entrance dan akses utama kepada tapak. Yang terakhir yaitu analisis sistem bangunan. Sumber air dari PDAM yang kemudian didistribusikan menggunakan pipa. Kemudian sumber listrik sebagai sumber utama yaitu dari PLN yang disimpan di dalam generator. Untuk energi cadangannya menggunakan genset. Konsep saya berangkat dari tagline dengan judul yang sama, yaitu Natural Education. Berarti pendidikan alam di mana sekolah ini nantinya menerapkan pengetahuan tentang alam serta memaksimalkan potensi agrikulturnya. Dari konsep dasar ini muncullah 3 prinsip yang akan saya wujudkan, yaitu agrikultur, open space, dan nature development. Agrikultur memaksimalkan potensi alam dan lahan yang berkontur untuk melakukan aktivitas beragrikultur, di mana nantinya menjadi salah satu poin utama dalam sistem pendidikan alam. Kedua, open space, memberikan ruang terbuka supaya segala sirkulasi manusia maupun udara bergerak secara bebas. Ketiga yaitu nature development, mengembangkan site dengan mengolah kontur dan tatanan landscape yang mendukung pendidikan alami serta memperindah visual. Masuk ke konsep tapak, yaitu grid. Grid yang ada merespon 2 isu utama. Untuk grid horizontal, merespon arah datangnya angin, sedangkan grid vertikal yang sedikit miring merespon entrance ke dalam site dan juga matahari. Cut and fill dan split level. And fill. Pada bagian tapak yang sedikit berkontur, cut and fill menjadi solusi agar struktur bangunan dapat berdiri kokoh. Split level menjadi strategi untuk merespon kontur yang ada. Untuk split level di sini menggunakan retaining wall. Masuk ke konsep bentuk. Yang pertama yaitu ada bangunan kelas. Massa disusun menjadi letter U supaya cahaya dapat masuk dengan maksimal ke tiap-tiap ruang. Selain memasukkan cahaya, bentuk letter U ini membuat sirkulasi udara tidak terhalang, melainkan dengan bentuk letter U ini, sirkulasi udara semakin baik. Kemudian yaitu ada sport center dan hall. Sebagai bangunan yang difungsikan untuk menampung banyak pengguna, bentuk bangunan ini dibuat masif, yaitu berbentuk persegi atau balok kubus, sehingga dapat menampung banyak orang. Untuk atap menggunakan skylight dengan material laminated glass guna memasukkan cahaya alami dan penghematan energi.
Kemudian disediakan banyak bukaan lebar supaya sirkulasi udara di dalam terjaga secara baik. Kemudian masjid menggunakan bentuk dasar balok karena memudahkan dalam mengatur shaf sholat serta dapat memuat banyak jamaah. Kemudian kantor dan laboratorium juga bentuk dasarnya menggunakan bentuk dasar balok karena bentuk dasar balok merupakan bentuk yang dapat dimuat banyak orang. Demikian. Lanjut ke konsep ruang. Di konsep ruang saya bagi menjadi 3 kategori, yaitu public, semi-private, dan private. Untuk amphitheater, tergolong ruang publik karena dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, digunakan sebagai pembelajaran outdoor. Untuk sport center and hall, termasuk dalam kategori ruang semi-private, karena difungsikan sebagai bangunan dengan ruang serbaguna, dapat dijadikan sebagai pusat perkumpulan massa dan aktivitas yang membutuhkan sirkulasi besar. Ruang kelas tergolong ruang private karena area untuk siswa dan guru melakukan proses belajar mengajar. Dekat dengan toilet atau kamar mandi, berlokasi di bawah tangga dari lantai 1 setiap masanya. Masuk ke konsep sistem bangunan. Di sini saya menjelaskan air bersih dan listrik saja. Untuk air bersih, sumbernya dari PDAM, kemudian ditampung di tangki air di 2 lokasi samping masjid dan belakang sport center. Kemudian untuk listrik, sumber listrik yang kami gunakan pada bangunan berasal dari PLN, yang kemudian diterima oleh gardu induk sebelum didistribusikan ke seluruh bangunan. Untuk mengatasi situasi darurat, menggunakan genset sebagai energi cadangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.